Oke, kemudian kita lanjut ke klaster pajak penghasilan. Nah, untuk klaster PPh ini ada beberapa poin penting juga yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu tarif pajak penghasilan orang pribadi. Di sini penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dalam RUU HPP, besaran PTKP tidak berubah, yaitu sebesar 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun. Tambahan sebesar 4,5 juta diberikan untuk wajib pajak yang kawin dan masih ditambah 4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang. Nah, di sini nanti yang berubah itu pertama yaitu adanya lapisan kelima, yaitu penghasilan WPOP yang lebih dari 5 miliar setahun akan dikenai tarif sebesar 35%. Dan lapisan tarif pertama yaitu dulunya kan IU PPh lapisan itu 0 sampai 50 juta. Di Undang-Undang HPP ini akan diperlebar menjadi 0 sampai 60 juta untuk lapisan tarif 5%. Untuk pemberlakuan tarif ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 atau tahun pajak 2022. Nah, di sini ada ilustrasi atas perubahan tarif PPh orang pribadi ini. Yang pertama yaitu asumsinya perhitungan PPh untuk status WPOP lajang atau TK0. Jadi ada beberapa penghasilan yaitu pertama 5 juta, 9 juta, 10 juta, dan 15 juta per bulan. Di sini penghasilan 5 juta per bulan. Jadi untuk setahun penghasilannya 60 juta ya. Dan PTKP karena TK0 yaitu 54 juta. Penghasilan kena pajaknya menjadi 6 juta. Nah ini karena penghasilan setahunnya masih 60 juta, jadi masih di lapisan tarif pertama yaitu 5%. Di penghitungan PPh terutangnya masih sama yaitu 5% dikali 6 juta yaitu PPh terutang 300.000. Dan jika penghasilan 9 juta per bulan, nah di sini dihasilkan penghasilan kena pajak sebesar 54 juta. Di UU PPh lama nanti akan ada perbedaan, itu lapisan pertama kan sampai dengan 50 juta, jadi 5% itu sampai dengan 50 juta saja sebesar 2,5 juta. Nah sisanya itu dikalikan dengan lapisan tarif kedua yaitu 15% menjadi 3,4 juta. Sementara di UU HPP ini karena 54 juta ini PKP-nya masih di lapisan tarif 1, maka semuanya total dikalikan dengan 5% menjadi 2,7 juta. Di sini ada dua simulasi lagi ya. Yang intinya nanti ini PPh terutangnya berkurang sebesar 1 juta apabila penghasilan kena pajaknya masih di lapisan tarif kedua. Untuk ilustrasi kedua ini penghasilannya yaitu 6 juta, 10 juta, 11 juta, dan 16 juta. Jadi penghasilan setahunnya 72, 120, 132, dan 192 juta. Nah, sini yang membedakan PTKP ya, ingat ya. Tadi kan kalau TK0 itu 54 juta. Karena ini kawin dengan satu tanggungan, maka ditambah dengan 9 juta. Menjadi 63 juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya, yang pertama jika penghasilan sebulan 6 juta, maka PKP-nya 9 juta. Jadi penghitungan PPh-nya tidak ada perbedaan, karena masih di lapisan tarif yang pertama. Kemudian yang penghasilannya 10 juta per bulan, di sini ada selisih penghitungan sebesar 700.000. Kemudian yang untuk penghasilan 11 juta per bulan, perbedaannya sebesar 1 juta. Dan untuk penghasilan yang 16 juta per bulan, sini juga selisihnya sekitar 1 juta untuk PPh terutangnya. Oke, di sini ada keterangan masyarakat berpenghasilan sampai dengan 4,5 juta per bulan tetap tidak membayar PPh sama sekali. Nah, ini berarti yang di bawah PTKP itu tidak dikenakan pajak karena penghitungan PPh terutang dikurangi dengan PTKP terlebih dahulu. Kemudian bagi wajib pajak dengan penghasilan antara 50 juta sampai dengan 60 juta di atas PTKP memperoleh diskon pajak dari sebelumnya 15% menjadi 5%. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwa ada selisih sekitar 1 juta PPh terutang yang dipotong. Untuk aturan tarif PPh orang pribadi ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022. Jadi
Untuk para pemberi kerja, jangan lupa penghitungan PPh 21 atas karyawannya disesuaikan dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Oke, kemudian poin kedua ini juga cukup penting, yaitu terkait dengan pajak natura atau kenikmatan. Dulunya, imbalan berupa natura yang bukan merupakan objek pajak cenderung dinikmati oleh high level employee seperti direktur, manajer, dan komisaris. Jadi, ini menimbulkan ketidakadilan. Makanya Undang-Undang HPP ini merubah atas pemberian dalam bentuk natura sekarang dapat dibiayakan dan merupakan objek pajak penghasilan. Di sini ya, dulunya kan non-taxable dan non-deductible. Artinya, jika diberikan ke pegawai, itu bukan merupakan objek pajak. Dan untuk pemberi kerja atau perusahaannya itu tidak dapat dikurangkan. Untuk sekarang, setiap pemberian natura atau kenikmatan merupakan objek pajak penghasilan bagi pegawai. Dan bagi perusahaan, biaya tersebut dapat dikurangkan. Ya, aturan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022. Oke, kemudian poin ketiga, ini mungkin angin segar bagi teman-teman UMKM ya, karena sekarang BP UMKM juga mendapat penghasilan tidak kena pajak. Jadi, penghasilan tidak kena pajak atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta bagi orang pribadi pengusaha yang terhitung PPh dengan tarif 0,5% atau yang menggunakan PP 23 tahun 2018 dan memiliki peredaran bruto sampai 500 juta setahun tidak dikenai PPh. Intinya, BP UMKM yang dulunya setiap bulan membayar 0,5% berapapun omsetnya, sekarang jika omsetnya kurang dari 500 juta dalam setahun, maka tidak membayar pajak. Di sini ada ilustrasinya ya, bisa dilihat untuk bulan Januari sampai dengan Desember omsetnya 100 juta per bulan. Jadi 5 bulan pertama itu tidak dikenai PPh final 0,5% karena masih di bawah PTKP atau masih di bawah 500 juta. Tapi setelah bulan Juni ini ada 600 juta nih. Dan itu sudah di atas PTKP BP UMKM. Jadi atas omset pada bulan Juni dikenakan PPh final 0,5% seperti biasa penghitungannya, yaitu 100 juta dikali 0,5% sama dengan 500.000. Untuk bulan Juli sampai dengan Desember sama. Nah, dengan berlakunya RUU HPP maka beban pajak yang harus dibayar Tuan A menjadi berkurang 2,5 juta. Aturan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022. Nah, ini yang perlu diperhatikan, apakah BP Badan UMKM juga termasuk dalam peraturan ini. Kita tunggu saja di revisi PP 23 tahun 2018-nya ya, karena detail peraturannya nanti ada di turunan Undang-Undang HPP ini. Oke, selanjutnya tentang tarif PPh Badan. Pemberlakuan tarif PPh Badan menjadi 22% mulai tahun pajak 2022. Ini tujuannya untuk menciptakan APBN yang adil dan sehat dan perlu mengoptimalkan penerimaan negara dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi di UU PPh awalnya itu nanti di tahun 2022 tarif PPh Badan akan turun 20%. Tapi melihat perbandingan rata-rata tarif PPh Badan di OECD, Amerika, G20 dan ASEAN ini, rata-rata itu tarif PPh Badannya ada di kisaran 22 sampai dengan 27%. Jadi apabila tarif PPh Badan di Indonesia menjadi 20%, dirasa ini terlalu kecil. Maka di Undang-Undang HPP ini ditetapkan bahwa untuk tahun 2022 tarif PPh Badan tetap menjadi 22%. Ini berlaku mulai 1 Januari 2022.